Halo semuanya, perkenalkan saya Ilyas Kusuma Diharja. Saya sebagai guru di SMK YDK 12 Limo Depok. Saya mengajar desain komunikasi visual, teknik grafika. Baik, ada apa saja di teknik grafika, terutama di desain cetak ya, di konsentrasi B, terutama di kurikulum Merdeka ini. Nah, di sini ada desain MOOC ya. Kemudian ada kaos, kemudian ada juga ID card. Nah, kira-kira pembelajaran apa yang akan kita bahas? Nah, baik, kita akan membahas tentang cara membuat ID card. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik semuanya, seperti yang di awal, kita akan membahas tentang kegunaan ID card dan cara pembuatannya. Sebelum kita lanjut, kita cek dulu capaian pembelajaran pada konsentrasi keahlian teknik grafika serta tujuan pembelajaran. Capaian pembelajarannya di sini peserta didik harus mampu melakukan pembiasan sesuai POS ya, mampu berkolaborasi dan berkomunikasi dengan tim maupun pihak terkait. Karya desain yang dihasilkan disesuaikan dengan sub konsentrasi keahlian peminatan, baik dalam lingkup desain, komunikasi visual. Nah, di sini ada print design, videografi, fotografi, tipografi, dan yang lainnya. Baik, selanjutnya tujuan dari pembelajaran. Pertama, di sini siswa dapat memahami tahapan rancangan visual secara sistematis. Kemudian yang kedua, memahami metode rancangan secara sistematis. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, saya akan motivasi kalian semua dulu ya. Baik, kalau saya bilang SMK, kalian bisa bilang bisa ya. Nah, setelah saya bilang SMK, yang kedua kali kalian bilang hebat. Nah, ketika saya bilang SMK bisa, kalian bilang SMK hebat, luar biasa. Baik. Nah, SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa, SMK hebat, luar biasa. Oke, baik. Pada pembuatan ID card kali ini saya perkenalkan dulu alat dan bahan yang digunakan untuk proses pembuatan ID card. Nah, di sini yang pertama ada mesin laminasi, kedua mesin cutting ya atau pemotong ID card. Kemudian ada printer, kemudian ada ini laptop atau komputer lah yang kalian sediakan ya. Kemudian pemotong kertas dan bahan yang terakhir adalah kertas PVC. Oke. Pada pembuatan ID card kali ini, proses yang pertama adalah membuat desain. Ya, setelah itu membuat desain layoutnya, kemudian proses printing atau di print. Nah, setelah di print ada proses pelipatan. Ya, setelah dilipat kita masukkan ke mesin press atau mesin laminasi. Nah, setelah di press jadi, kemudian dipotong dengan mesin cutting ya. Setelah dipotong baru bisa kita kupas bagian luarnya dan hasilnya langsung jadi. Oke. Sesuai dengan di jurusan desain komunikasi visual, di mana di konsentrasi B itu adalah ada membuat berbagai macam produk. Jadi di sini ada di kurikulum Merdeka ya, di konsentrasi B membuat berbagai macam produk cetakan. Kali ini kita akan mengupas tentang produk desain komunikasi visual, yaitu ID card. ID card adalah suatu tanda atau sebuah tanda pengenal
seseorang, baik karyawan atau siswa dan yang lainnya. Yang kita akan praktekkan nantinya, sini kita menggunakan kertas PVC atau polyvinyl chloride ya. Polyvinyl chloride ini atau disingkat dengan PVC adalah sebuah kertas plastik yang tersusun atas monomer vinyl chloride yang memiliki kemampuan kerja yang mumpuni untuk sebuah ID card atau penyimpan data. Jenis-jenis ID card ya banyak sekali, ada seperti kartu tanda penduduk, SIM, ATM, e-money, e-tol, tanda pengenal karyawan, kartu panitia, kartu nama, kartu organisasi, dan masih banyak yang lainnya. Macam-macam ID card. Di sini kita kenal ID card. Yang pertama ID card tanda pengenal ya. Kemudian ada ID card magnetik. Kemudian ada ID card proximity dan ID card MyFile. ID card yang pertama atau ID card tanda pengenal bisa digunakan sebagai tanda pengenal, contohnya seperti KTP, identitas karyawan, atau kartu pelajar ya yang biasa. Oke, baik, selanjutnya ID card magnetik. Nah, di sini kartu identitas ya. Untuk ID card magnetik ini memiliki strip magnet di dalamnya untuk menyimpan data, contohnya kartu member, kartu pelajar maupun kartu mahasiswa hingga kartu debit ataupun kartu parkir. Kemudian ada ID card proximity, di mana fungsi utama kartu proximity ini adalah untuk mengakses sebuah ruangan ataupun lemari ataupun locker. Jadi kartu akses proximity ini bisa digunakan sebagai kunci elektronik terutama. Jadi kita ketika membuka locker ataupun ketika masuk ke dalam suatu ruangan tertentu. Kemudian yang terakhir ada ID card MyFile. Nah, di sini merupakan kartu akses yang merupakan atau memiliki chip di dalamnya. Bisa digunakan sebagai sistem absensi juga, kemudian akses kontrol, parkir, dan ID card sebagai penyimpan data untuk seperti kartu debit ataupun kartu ATM dan yang lainnya. Itu saja mungkin materi tentang ID card ya. Nanti kita akan langsung saja ke prakteknya secara langsung dari awal hingga sampai finishing, sampai akhir jadi. Baik. Oke, baik, kali ini kita mulai saja prakteknya langsung pembuatan ID card dengan menggunakan aplikasi Photoshop ya. Langsung saja kita buat desainnya terlebih dahulu. Ada dua muka, di depan dan belakang. Kita buka file, new, kita pilih saja ya. Untuk kita misalkan bisa berikan teksnya atau judulnya itu misalkan desain ID card ya. Langsung bisa kita buat di sini ukuran cm dulu dengan resolusi 300. Langsung buat seperti ini ya. Baik, nah setelah ini kita langsung saja desain simpel dulu semuanya ya. Kita berikan warna untuk backgroundnya. Kemudian kita pilih di sini external tool saja ya untuk warna dasarnya. Ya baik, setelah ini kita berikan warna dasar untuk bagian desain ID card-nya. Kemudian kita masukkan lagi warna selanjutnya untuk bagian top atasnya ya. Ini kita bisa pilih warna sesuai saja. Ini hanya sampel, jadi saya langsung desain cepatnya saja ya. Ini kita berikan langsung saja di rectangle tulang segi. Baik, kita rubah warnanya untuk langsung saja. Setelah seperti ini ya, desain simbolnya langsung kita berikan logo ya. Kita cari logo yang bisa kita
terapkan untuk di desain atasnya. Oke, kita tarik, kita akan drop. Untuk desain bisa kita paskan saja langsung di sini ya. Kemudian kita langsung coba berikan teks ya. Kita ubah dulu warnanya. Untuk teksnya kita coba. Oke, kita berikan, paskan ya teksnya. Atau kita buat ukurannya ini sesuaikan ya. Oke, kita paskan saja ukurannya ya di sini, atau kita samakan semua ukuran teksnya. Oke, baik, di font 24 saya rasa cukup di sini. Terus kita buat teks lagi ya.
kita berikan teks sesuai selera atau ukuran dari teman-teman, kebutuhan. Kita sesuaikan teks sesuai kebutuhan. Untuk kita buat standar saja. Oke, setelah itu kita langsung saja, ini versi cepatnya ya. Kita berikan kotak untuk penempatan dari foto ID card-nya. Kita ubah warnanya untuk di dasarnya ya. Kemudian kita paskan di tengah dulu. Oke, baik. Setelah itu kita bisa memasukkan foto ya, memasukkan foto ke tengah-tengah dari ID card ini. Kita buka file, open ya. Kita ambil foto di sini. Oke, baik, ini contoh foto yang akan ada di dalam ID card ya. Kita tarik saja ke sini seperti ini. Kita paskan ya, nanti bisa kita sesuaikan. Baik, nah setelah ini gambar ini kita paskan untuk masuk di dalam kotaknya ya. Baik, kita cari gambar foto yang tadi. Nah di sini kita langsung saja kita coba di fotonya itu langsung di kanan, klik clipping marks ya. Nah dia langsung masuk di pas di kotak di ronde tanggal satunya tadi ya. Baik, setelah ini masukkan lagi teks ya. Contoh, misalkan kita buat saja nama atau jabatannya, tapi ini versi cepatnya langsung saja kita buat namanya saja ya. Kita lihat teksnya, kita pindahkan lagi ke bawah untuk namanya. Nah seperti ini semuanya ya. Jika sudah, ini untuk tampilan depannya ya. Setelah ini kita bisa simpan dulu untuk tampilan depannya. Langsung saja simpan di file yang misalkan tadi di bahan ID card. Nah di sini kita bisa simpan dulu ya. Langsung saja kita buat JPEG. Oke. Nah setelah ini kita buat tampilan belakangnya. Jadi bisa saja langsung kita buat, ini versi simpelnya. Kita bisa buat barcode ya, atau ini kita bisa buat nama ya. Kita coba dulu, ini kita
Oke, seperti ini. Kita langsung saja rubah. Ini bisa kita hilangkan dulu untuk background belakangnya. Kemudian kita bisa gantikan dengan gambar yang lain atau langsung saja gambar barcode untuk Google Maps dari alamatnya, ya, isi barcode-nya. Kita buka dulu, ini kita bisa masukkan. Ini kita bisa langsung masukkan ke sini, ya. Untuk di desain bagian belakangnya, kita bisa langsung saja masukkan contoh langsung barcode-nya, ya. Ini bisa kita paskan nanti di tengah posisinya. Oke, ini untuk bagian dari ID card belakangnya. Langsung saja kita simpan. Setelah kita simpan, kita masukkan di tempat yang tadi di bahan ID card. Ini bahan ID card, kita cuma saya buat, ya. Terus kita buat JPEG lagi. Nah, setelah kita simpan, kita lihat gambar tadi sudah dua, ya, bagian kapal depannya dan ini bagian belakangnya. Nah, setelah ini kita akan buat layoutnya. Caranya seperti apa? Kita langsung saja kita buat tempat atau layout dari ID card ini. Kita file, new, kemudian kita bisa pilih custom centimeter di resolusi 300. Kita langsung saja kita buat dari layoutnya. Nah, di sini kita langsung bisa tampilkan ruler atau garis, ya. Berikan garis atau ruler. Ini kita bisa tarik ke sini. Ini sebagai tempat untuk menyimpan nanti desain ID card yang telah kita desain atau telah kita buat. Untuk penempatannya di sini agar nanti bisa tertata dengan rapi dan lipatannya pun bisa kita sesuaikan sesuai ukuran ID card-nya. Walaupun ini ada ukuran tertentunya, saya buat versi cepatnya saja. Ini bisa kita tarik di sini, ya. Kemudian untuk bagian tengahnya, nah, contoh layoutnya seperti ini. Jadi nanti gambar dari ID card kita masukkan di sini. Kita coba buka yang tadi kita telah edit tadi, ya, semuanya. Open. Nah, yang kita buat tadi ini, ya. Kemudian kita buka. Nah, yang di sini ini kita sesuaikan ukurannya dulu. Kita klik image, kemudian image size. Kita coba di centimeter, langsung saja di ukurannya itu di lebar 5,61. Kemudian tingginya, karena ini potret, ya. Kalaupun landscape nanti tinggal dibalik saja ukurannya. Oke, kita tarik ke bagian dari layoutnya. Nah, seperti ini semuanya. Ini kita langsung saja paskan seperti ini semuanya, ya. Nah, di sini kita langsung sesuaikan posisinya seperti ini semuanya. Nah, lalu kita ambil lagi gambar yang bagian belakangnya. Ini untuk di bagian belakangnya. Kemudian kita rubah dulu ukurannya di image size. Kita buat wide 5,61, kemudian di height-nya 8,61, resolusi 300 di cm, ya. Nah, setelah seperti ini kita tarik lagi ke layout yang tadi. Kita letakkan di sini, yes. Kemudian kita putar. Jangan lupa arah putarannya ini harus
sesuai ya, jangan sampai salah atau terbalik. Nah, seperti ini. Ini nanti kalau kita lipat dan pasangkan, nanti dia presisi, harus presisi antara garis ketemu garisnya, ini dia harus pas ya. Nah, setelah ini sudah terbayang ya, kita bisa buat contoh saja, ini dibuat banyak ya. Kita coba kopikan saja gambarnya, kita tarikan lagi misalkan ya, gambar berikutnya atau foto orang kedua yang berikutnya selanjutnya ya, kita paskan lagi di sini. Kita bisa tekan shift untuk meratakan ya. Kita lakukan seperti ini. Kemudian kita buka lagi untuk gambar belakangnya, atau kita langsung tarik saja dari yang tadi yang untuk bagian belakang. Nah, seperti ini kita langsung tarik saja, drag and drop masuk ke layoutnya. Yes, kemudian kita putar. Lalu tekan shift untuk lebih pasnya, kemudian kita masukkan di sebelah sini. Nah, ini sudah bisa terbayang ya, kita bisa satu lembar ini, ini hanya sampel saja, satu lembar ini bisa 5 ID card. Jadi kalau desainnya sama untuk satu unit karyawan ataupun pelajar, ini tinggal kita ganti foto-foto dan namanya saja. Jadi bisa kita pasangkan langsung di sini. Nah, setelah dari sekarang ini kita sudah bisa melakukan print out ya. Jadi setelah desain jadi, kita lakukan print out. Setelah di layout ini semua kita masukkan gambar-gambarnya, kita coba print outnya langsung saja. Bisa juga di Photoshop ini ya, kita setting di sini agar hasilnya bagus ya. Nah, di sini kita setting mirror ya, jangan lupa di setting mirror agar nanti pas di print itu gambarnya terbalik, tapi ketika dipasangkan, dilipat dan dibuka, maka gambarnya akan menjadi pas, atau itu ya yang benarnya ya. Baik, setelah di print sesuai dengan ukuran, misalkan di A4, kemudian di setting di warnanya di high kalau ingin bagus, kemudian bisa di photo inject ya di file ininya, kemudian atau bisa di semi gloss untuk warnanya agar lebih tampil semua. Oke, baik. Nah, setelah kita print ya, nanti akan ada contohnya. Nah, setelah di print baru kita proses untuk, nah ini karena belum tersanding printernya, kita close dulu ya. Nah, nanti setelah ini kita print, masuk print, baru kita ke proses pelipatan ya. Jadi setelah di print kita lipat, kemudian setelah dilipat ya, dimasukkan kertas PVC yang tebalnya di tengah, namun itu setelah dilepas bagian depan dan belakang plastiknya. Nah, pada saat mengeprint harus diperhatikan di kertas itu adalah bagian yang tipis yang di depan. Jadi untuk penempatan gambar itu bagian yang tipis di depan, kemudian masukkan ke tempat print ya, baru kita print, maka gambar akan tampil setelah hasil print. Nah, itu bagian dilipat ya, saya contohkan seperti ini. Misalkan kertas setelah hasil printnya kita lipat dulu seperti ini ya, dipresisikan. Nah, baru kertas yang tipis yang tebal ini ada di tengahnya, tapi ini dipotong saja ya. Setelah bagian setengahnya ini baru dimasukkan di antara lipatan kertas PVC yang tipis seperti ini ya. Nah, jadi setelah ini baru masuk ke mesin press atau mesin laminasi seperti itu ya. Nanti kita ada contoh gambar prakteknya. Nah, jadi di sini cukup sampai ke desain dulu. Oke, nanti kita lanjutkan untuk proses pelipatan, kemudian press atau laminasi, dan kemudian yang terakhir bagian untuk
mesin cutting atau potong. Ya, baik semuanya, itu tadi cara pembuatan ID card. Mudah Kak? Ya, kesimpulan pada kegiatan pembelajaran pembuatan ID card dapat dibuat dengan mudah dengan aplikasi Photoshop. Tapi selain itu juga teman-teman bisa membuatnya dengan beberapa aplikasi seperti Word, Excel maupun bisa juga di Canva dengan mudah sekarang ya. Baik, sampai di sini kegiatan pembelajaran kita. Pesan Bapak, lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kalian miliki. Karena kesuksesan seseorang berbanding lurus dengan kemauannya untuk belajar, bangkit, dan mencoba. Salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.